Selanjutnya adalah perancangan sprinkler pemadam kebakaran. Hal pertama yang dilakukan dalam merencanakan sistem sprinkler pemadam kebakaran adalah dengan menentukan debit untuk satu kepala sprinkler yang didasarkan pada SNI 033989-2000. Yang pertama-tama adalah menentukan klasifikasi dari gedung tersebut, yaitu untuk bahaya kebakaran ringan, sehingga debit minimum yang ditentukan pada saat kebakaran deteksi sebesar 225 liter per menit dengan kepadatan pancaran minimum 2,25 meter per menit. Kemudian debit air pada sprinkler dihitung menurut persamaan Q sama dengan K kali akar P, dengan K untuk kebakaran ringan sebesar 57 dan P 2,2 kg per cm kuadrat, dan diperoleh hasil untuk sistem sprinkler ini adalah Q sama dengan 84,54 liter per menit atau dalam meter kubik per second 0,001. Jumlah sprinkler yang menyala pada saat terjadinya kebakaran dihitung dengan persamaan Q besar per Q kecil, sehingga jumlah sprinkler yang menyala sebanyak 3 buah sprinkler. Kemudian untuk mengecek apakah kepadatan sprinkler yang direncanakan sudah memenuhi ketentuan, dihitung dengan persamaan kepadatan sama dengan Q per S kali D, dengan S dan D rata-rata pada perencanaan sebesar 4,2 meter, sehingga diperoleh kepadatan pancaran sebesar 4,79 mm per menit. Ini dapat dikatakan memenuhi sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara untuk besar debit yang mengalir pada pipa sprinkler dihitung berdasarkan jumlah sprinkler yang dilayani dikalikan dengan debit satuan sprinkler. Nah, untuk layout sprinkler lantai 3 sendiri dapat dilihat seperti yang ada di layar. Ini ada shaft A dan untuk shaft D. Untuk setiap lantai sendiri memiliki 5 shaft, yaitu shaft A, shaft B, shaft C, dan shaft D, dan shaft E. Nah, kemudian yang ditentukan adalah penentuan diameter. Besar diameter untuk setiap pipanya ditentukan berdasarkan metode pipe schedule, yaitu dengan menghitung jumlah sprinkler yang dilayani oleh pipa tersebut berdasarkan tabel yang tercantum pada buku Sistem Sprinkler Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung oleh Departemen Pekerjaan Umum 1987. Contoh perhitungan pipa sprinkler untuk segmen 3A4, A44, dan 3A40 ini dia melayani 3 buah sprinkler, sehingga berdasarkan tabel diameter yang dibutuhkan adalah 32 mm. Kemudian bergerak pada segmen A3A, segmen 3A, 3A47, karena dia melayani sebanyak 35 sprinkler, sehingga diameter pipa yang dibutuhkan sebesar 75 mm. Kemudian untuk pipa tegaknya sendiri, karena secara keseluruhan, secara total dia melayani sebanyak 111 sprinkler, diameter yang dibutuhkan 150 mm. Kemudian selain diameter pipa, dihitung juga head loss yang digunakan berdasarkan persamaan Hazen-Williams, yaitu Q per 0,2785 kali konstanta Hazen-Williams dikali diameter pangkat 2,63 kali pangkat 1 per 0,54 dikali L total, yaitu L segmen plus L ekuivalen. Dan didapat hasil head loss untuk segmen 3A, 3A47 sebesar 17,91 meter.
Oke, selanjutnya dalam penentuan kapasitas pompa, sebelumnya yang harus dilakukan adalah menentukan titik kritis dari aliran dari rancangan pipa yang akan dibuat. Jadi biasanya itu pada titik kritis biasa terdapat pada 2 lantai teratas, di mana pada kasus gedung ini pada lantai 3 dan lantai 2. Sehingga kami melakukan menggunakan perbandingan dalam menghitung total dynamic head untuk menentukan bagian lantai mana yang memerlukan head yang lebih besar, sehingga perlu di boosting dengan menggunakan pompa. Nah, pada shaft A2 sendiri, untuk total panjang pipanya dari reservoir atas hingga ke bagian shaft A2 sendiri itu sepanjang 60,34 meter dengan head loss total pompanya dari pompa hingga ke shaft A2 sebesar 75,63 meter dan head minimum yang harus ada pada kepala sprinkler itu sebesar 15,525 meter itu menurut NFPA 13. Dan untuk perhitungan dari total dynamic head sendiri itu dihitung melalui berdasarkan dari head static ditambah head loss ditambah V kuadrat per 2G ditambah head minimum yang harus ada pada sprinkler. Sehingga didapat total TDH untuk pada shaft A2 sendiri sebesar 98,81 meter. Hal serupa dilakukan pada lantai 3 dan didapat TDH sebesar 88,52 meter. Sehingga dapat diketahui bahwa lantai 2 itu membutuhkan lebih banyak head sehingga ditetapkan titik kritis berada pada lantai 2. Next. Nah, karena kita sudah menentukan titik kritisnya pada lantai kedua, dan diketahui TDH-nya itu sebesar 98,81, dan kita perlu menentukan juga adanya NPSH, di mana sebelumnya dicari terlebih dahulu panjang pipa hisap, yaitu telah ditentukan sebesar 4,72 meter, dan aksesoris pada pipa hisap sendiri terdapat 3 buah band, dan juga diameter pipa hisap menurut SNI nomor 03 tahun 3989 tahun 2000 itu sebesar 65 mm. Dan untuk head loss-nya sendiri masih sama menggunakan rumus yang sebelumnya, didapat head loss pada pipa hisap sebesar 0,7 meter dan dicari NPSH yang didapat dari penjumlahan dari tekanan absolut, yaitu adalah tekanan udara ditambah atau plus minus dari head suction dikurangi head loss dan dikurangi head vaporize, di mana head suction itu bergantung pada posisi pompa, di mana pada perencanaan ini pompa berada 2 meter di bawah tangki reservoir di bawah tangki atau reservoir atas, sehingga didapatkan NPSH yang diperlukan untuk sistem itu berjalan sebesar 11,05 meter, dan untuk berjaga-jaga diperlukan NPSH sebesar lebih dari 1 meter dari kebutuhan MPN PSHR, yaitu sebesar 12,05. Berdasarkan data-data tersebut, dipilihlah pompa Grundfos CRN 1516 SPAV HKKV nomor 9651214 untuk memenuhi kebutuhan daripada TDH yang perlu didorong oleh si pompa. Next. Nah, selanjutnya itu yaitu perencanaan sistem drainase gedung. Nah, untuk hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari intensitas hujan terlebih dahulu. Nah, untuk intensitas hujan sendiri itu kita pakai menggunakan data hidrologi yang tersedia. Nah, untuk intensitas hujan yang kita pakai itu adalah dalam periode waktu 25 tahun dan durasi 60 menit. Periode waktu 25 tahun itu oleh karena masa perancangan satu gedung itu biasanya umumnya itu berkisar antara 20 sampai 25 tahun, dan untuk durasi hujan 60 menit itu karena umumnya itu hujan terjadi sekitar 1 jam. Nah, dari berdasarkan data yang kita peroleh, ditentukan untuk intensitas hujan yang terpilih adalah sebesar 161 mm per jam. Lalu tahap yang kedua yaitu mencari debit air hujan. Nah, untuk mencari debit air hujan ini tuh kita menggunakan persamaan yaitu debit sama dengan 0,28 dikali C dikali I dikali A, di mana ya C-nya itu adalah koefisien limpasan air hujan,
I-nya itu ya intensitas hujan, dan A itu adalah luas total atap taman. Nah, untuk berdasarkan hasil hitungan, diperolehlah debit air hujannya itu sebesar 26,79 meter kubik per jam. Lanjut. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah pembagian catchment area. Nah, berdasarkan pembagian yang kita lakukan, didapatkanlah atau catchment area itu sejumlah 12 bagian. Dengan catchment area terbesarnya itu adalah pada catchment TJ dengan luasnya itu sekitar 255 meter kuadrat. Lanjut. Lalu yang terakhir adalah penentuan diameter pipa. Nah, untuk diameter pipa sendiri, kita itu menggunakan intensitas hujan dan luas bidang datar yang kita peroleh sebelumnya. Di mana intensitas hujannya itu sebesar 161 mm per jam, maka kita gunakan yang terdekatnya aja, yaitu 162,4. Sedangkan untuk luas catchment-nya kita dapatkan 255 meter kuadrat, maka kita gunakan yang terdekatnya, yaitu pada tabel yaitu 262 dan 285. Nah, lalu dari apa tuh berdasarkan tabel yang terdapat pada SNI 8153 tahun 2015, kita dapatkan untuk ukuran perpipaan air hujan horizontal yaitu sekitar 5 inci, dan untuk ukuran talang atap, pipa utama, dan perpipaan tegak air hujan, kita dapatkan ukuran pipa yaitu sebesar 4 inci.